Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya sangat berharap saudara-saudari sahabat Radio Petra dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, sehat, bahagia, sejahtera, dan diberkati Tuhan Yesus. Edisi Embun Pagi saat ini Senin 2 Desember 2024. Kita akan mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini menghitung hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Berdasar dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Namun sebelum kita mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sembah puji syukur kami haturkan kepadamu di saat pagi hari ini di awal pekan. Engkau berkenan untuk membangunkan dari kami berbaring beristirahat. Engkau pulihkan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh memasuki hari baru yang Bapa sediakan bagi kami. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada di saat pagi hari ini. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama akan kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Embun pagi yang menjadi bagian dalam kasih karunia-Mu atas kehidupan kami di Radio Petra, menjadikan kami semakin disemangati dan juga diberkati dalam kehidupan iman kami, agar kami selalu setia menjalani hari-hari kami dengan sebaik mungkin. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami, sebab kami siap mendengarkannya. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan membaca bagian dari firman Tuhan di kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang kembali, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini
umat Kristiani memasuki minggu Advent. Minggu ini kita memasuki di Advent yang pertama. Sahabat Petra, rasanya belum lama ya kita merayakan Natal. Saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, artinya kembali kita akan merayakan Natal. Natal di tahun 2024. Banyak gereja sekarang sudah mulai berbenah untuk mempersiapkan Natal dengan kembali mempersiapkan pernak-pernik aksesoris Natal untuk menghiasi gereja. Dan tidak kalah juga bagi keluarga-keluarga kita semua, di rumah-rumah kita pun juga sudah kita persiapkan hiasan-hiasan Natal, agar Natal di tahun ini pun kembali menjadi berkat bagi kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, benar ya, kita merasakan waktu yang menurut saya cepat bagi kita. Kadang kita merasa bahwa waktu itu telah hilang begitu saja. Istilah waktu yang hilang sebenarnya adalah waktu di mana saya dan saudara-saudara atau bagi banyak orang tidak mampu untuk menjalani hidup dengan baik. Kita kurang atau tidak mau belajar dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, baik itu dalam usaha, demikian juga dalam berbagai kenyataan hidup yang kita rasakan. Kita tidak belajar sesuatu dari hari-hari yang kita jalani. Sebenarnya saudara, waktu yang kita lewati tidak dapat kita ukur hanya berdasarkan pada kesibukan dan juga produktivitas. Waktu itu perlu kita juga evaluasi berdasarkan kualitas dan kreativitas dari hidup yang kita jalani. Bacaan firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan melalui embun pagi, pemazmur menyadari betapa pentingnya untuk menggunakan waktu. Dalam hal ini, hidup itu melalui hari-hari yang kita jalani. Dia memakai istilah hati yang bijaksana merupakan hasil dari kualitas waktu yang dijalani. Apa toh kuncinya? Tentu saja panggilan melakukan kehendak Tuhan adalah pijakan atau dasarnya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang benar-benar hidup dan belajar dari kehidupan dan juga dari berbagai pengalaman yang sudah dilalui. Dia akan belajar memanfaatkan waktu sekaligus pembelajaran dari setiap kejadian dalam hidup. Inilah hikmat yang menjadi akan bekal yang baik dalam penentuan untuk memilih dan juga mengambil berbagai keputusan dalam hidup kita untuk masa depan. Karena itu, saudara, di dalam Alkitab kita bertemu dengan istilah waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu apa? Berbicara tentang waktu yang berurutan. Misalnya hari, jam, tanggal. Kedua itu adalah kairos, waktu yang berhubungan dengan kesempatan, waktu yang tak selalu bisa kembali, yang ada pada hari-hari yang kita jalani.
Sebenarnya dari istilah-istilah di atas menghadirkan suatu benang merah, yaitu apabila kita tidak cermat menggunakan waktu, kita akan kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita. Padahal waktu tidak dapat kita ulangi kembali, dan itulah perlunya dibutuhkan kebijaksanaan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita beribadah, berdoa, baca firman bukan lagi untuk mengisi waktu, tetapi kita jadikan suatu kairos di mana firman Tuhan dan doa kita itu bisa bertumbuh. Jadi waktu itu kita ubah menjadi sebuah momen untuk bertumbuh. Kita bekerja bukan lagi untuk tujuan-tujuan yang fana, melainkan menjadikannya sebagai kairos yang memiliki nilai-nilai kekekalan yang akan memuliakan Tuhan. Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu kita baca, banyak film di YouTube yang menurut saya tidak juga perlu untuk ditonton, banyak musik yang tidak perlu untuk didengarkan, banyak permainan yang tidak perlu dimainkan. Semuanya itu perlu kita seleksi, kita ukur agar kita itu dapat menebus waktu kita. Biarlah kita mencari hal-hal yang berarti di dalam kehidupan kita yang penuh dengan makna, yang tidak perlu kita buang, yang penting kita raih, kita olah dengan sebaik mungkin dan kita pelihara. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Sang Pemazmur kepada kita, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana. Jadilah orang yang peka dan berani mengambil keputusan dalam hidup ini, menikmati dan juga menggunakan waktu kita miliki untuk melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan, dan jangan biarkan waktu yang kita jalani itu hilang begitu saja. Demikian embun pagi saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar embun pagi, mari kita bersyukur kembali kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Engkau mengingatkan bagi kami bagaimana kami harus memiliki hati yang bijaksana atas waktu yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan bagi kami. Berikan kemampuan, hikmat bagi kami supaya kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Mengevaluasi segala sesuatu yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah dengan demikian kami dapat mempersiapkan masa depan kami dengan sebaik mungkin, belajar dari segala sesuatu yang kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati untuk para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, agar apa yang kami perbuat pada hari ini sungguh-sungguh kami dapat melakukannya dengan bijaksana. Kesemuanya itu kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Petra, Tuhan berkati agar Radio Petra semakin menjadi tempat bagi kami untuk dapat merasakan kebersamaan sebagai umat Tuhan, dan biarlah setiap program-program yang sudah dipersiapkan oleh manajemen, oleh para petugas itu berdampak konstruktif bagi banyak orang. Bila mana dalam kami mendengarkan embun pagi di saat ini, mendengarkan firman Tuhan, ada banyak kesalahan dan dosa, Tuhan ampunkan. Kami mohon
hari ini hidup kami dapat kami lewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa permohonan kami hanya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini Senin 2 Desember 2024, dan biarlah firman Tuhan ini akan selalu menuntun, memberikan hikmat, kekuatan penghiburan bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.